Welcome back to my channel Ovipa. Kita mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini kita nggak sendiri, tapi kita udah bersama dengan Bang Putra Saya dari channel dari Putra Squad Pantura mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, kita senang banget karena malam ini berkesempatan untuk bisa ngobrol bareng, atau mungkin bisa dibilang collab ya. Dengan PSP atau Putra Squad Squad Pantura ya. Jangan lupa di subscribe. Dan mungkin kita akan melakukan Q&A. Apa sih yang buat dia tertarik di dunia transportasi, terutama bus, sampai dia review bus dan trip juga ya? Iya. Itu bagaimana? Ceritain perjalanan. Awal ceritanya sampai bisa tertarik. Awal ceritanya itu dari kecil, SD kelas 5 itu udah emang suka sama bis. Sama bus. Ini kebetulan kan rumah juga deket sama jalan Pantura ya, jalan raya Pantura. Itu setiap pulang sekolah Ketemunya bus itu, latihan bus gitu ya? nongkrong dulu depan rumah. Bus Sambil apa sih? ngeliatin bis-bis yang lewat. Bus Ya apa tuh? banyak. Kalau bis banyak. Bis Yang apa aja. yang bikin lu tertarik awalnya itu apa? Bus apa? Yang bikin tertarik sih kalau dulu mungkin dari Cirebonan ya. Bis-bis Cirebonan. Karena bis Cirebonan itu kan punya ciri khasnya sendiri gitu. Kayak klakson kapal itu yang bisa dibilang trompet ya kan. Kayak klakson bumel gitu ya. Stikernya banyak. Iya. Dari itu. Kalau lu sendiri emang asli orang mana sih kalau boleh tahu? Aslinya kampung. Subang Pantura. Oh, Subang Pantura, pantas ya sesuai Namanya channelnya. Putra Iya, Squad Pantura. Itu awal mula lu bikin konten dari itu? Awal mulanya bikin konten itu karena dulu tahun 2009 ya, gue udah mulai naik bis pulang pergi ke Jakarta. Dari kampung lo Subang ini? Betul. Nah, akhirnya gue iseng tuh kan bikin dokumentasi rekaman video perjalanan ya kan di dalam bis. Enggak report enggak sih. Video pribadi lah ya? Iya, tadinya cuma iseng-iseng doang. Nggak disangka ya videonya bakal rame gitu penontonnya. Kalau suka nggak suka sih ya itu sih pasti ada, tapi ya banyak juga sih yang suka. Terus akhirnya disaranin sama salah satu temen saya yang punya channelnya CBS awal-awalnya ya, Cabagus Scania, terus Parit tuh Bulog Bus Vlog, terus DPC Production, jadi kayak bereinkarnasi gitu. Nah dari itu tuh baru itu kayak ada support gitu kan, udah bikin aja gini, udah ditambah lagi kan penontonnya juga pas itu lumayan, ya udah ini coba deh tuh diterusin ya sampai sekarang. Optimis ya lu waktu itu ya? Tahun berapa sih? 2018 bulan Februari. Oh, itu awal mula lo berani untuk memposting video itu gitu. Iya. Karena inget nggak sih bus yang pertama kali lu bikinin konten itu? Bisa apa? Bis Cirebonan, Madonna. Oh, Madonna ya? Tepatnya bukan Cirebonan sih, dia Karangampelan. Kuningan aja nih, kuningan. Enggak, bukan. Karangampelan dia. Yang ke arah Gunung Jati itu Madonna yang pertama gua upload. Terus kalau trip report pertama lo sama bus apa? Trip report pertama itu Tronton Agramas yang Scania. Rutenya Ciledug Pacimantoro. Itu first ya? Waktu itu gue turun di Krisak terus transit. Naik apa transitnya? Agramas juga. Buat nerusin ke daerah, gue lupa daerah apa waktu itu. Itu tahun berapa? Trip report pertama lo? Apa di tahun yang sama? Gua itu tahun 2018 juga sih. Kayaknya tahun 2018 juga. Berarti lo udah masuk lumayan lah ya? Ya. 2 tahun lebih, udah mau 3 tahun dong? Iya, udah hampir 3 tahun. Iya, udah 3 tahun lah ya, Februari kan? Udah, iya. 3 tahun lo udah lewat 3 tahun berkecimpung di dunia perbesan ya kan?
Nah, lo dari awal yang lo trip report itu sampai sekarang lo merasakan dong perubahan atau kayak permajaan dari para bus-bus yang udah lo coba? Ngerasain. Apa yang paling berasa banget menurut Yang lo? paling berasa banget dari kenyamanannya sama yaitu Fasilitas desain dari busnya. karoserinya itu. Iya. Jadi dia itu kayak menawarkan varian yang berbeda kan Dibandingin dulu ya? Iya, setiap keluaran Tahunnya ya. terbarunya itu. Ya kan kayak reinkarnasinya. Iya, ya, benar. kayak setahu gua itu kan mulai kayak dari apa ya? Mungkin tahunnya gua aja kayak body Laksana yang Discovery, di-upgrade ke Legacy SR1, terus SR2 ya kan. Terus kayak di Adi Putro. Iya. Dari Jetbus HD sampai sekarang Jetbus 3 kan, dari yang non topi sampai sekarang bertopi. Kayak Body Legacy. Bus favorit lo? Selama lu kontenin bus itu, bus yang jadi favorit itu bus apa? Pasti punya lah. Kalau bus paling favorit ya, favoritnya Dari PO mana? dari segi apa dulu nih? Dari kenyamanan. Fasilitas, dari liverinya, dari Kenyamanan lah pokoknya. Semuanya Yang bikin lo gue jatuh hati, jatuh hati sama pokoknya itu udah bus ini deh, gue udah seneng banget gitu. Kalau dari keseluruhan ya, kenyamanan, terus ketepatan waktu, iya, terus harga, keramahan semuanya deh. kru, Iya, pelayanannya. harga berikut pelayanan itu lebih relatif ke PO Haryanto. Haryanto. Iya, dengan julukan The Janisari HR 150. Pak Susiono. Betul, Pak Susiono. PJR Muria. Oh iya. Ya, Sesep. mungkin masih banyak sih kru-kru yang lain juga yang pelayanannya baik terhadap penumpang, Iya yang sih. ramah, atau PO lain juga banyak. Cuman ya baru Itu yang ini bikin lo aja tertarik ya? yang sering Janisari. gua naikin kan. Itu yang paling nyaman itu ketemunya itu di Awal mulanya 150. nih, awal mula lo ketemu Haryanto 150 ini di mana? Kalau sampai bisa tertarik gitu kan? Awal mulanya itu ya. Perkenalannya di mana? Perkenalannya itu awal mula ikut itu ya tahu-tahu dari Facebook aja, sama ngelihat di YouTube kan. Gitu kayak wah, kan ada tuh yang bikin ini cerita perjalanan Iya. di Facebook kan. Iya. Kayak mulai dari keberangkatan, harga tiketnya, jam berangkatnya berapa kan, jam berapa sampai Jakarta jam berapa gitu. Nah itu tertarik juga tuh dari situ awalnya. Terus akhirnya nyari-nyari Facebooknya, nama drivernya ketemu. Terus akhirnya ya inbox, minta nomor WA, langsung dikasih tuh sama Lalu ke Pak Susiono ya? Iya, sama Siono. Itu langsung dikasih. Terus janjian dah tuh? Enggak? Ya sempet nginbox sih, nanya hari ini jatah dari mana berangkat, dari Kudus. Ya udah akhirnya bikin agenda kan buat ngepasin ikut HR 150 itu tuh. Alhamdulillah waktu itu kesampaian langsung. Kemana lu dari sini kemana? Dari sini ke Kudus terus balik lagi ke Jakarta. Dengan mobil yang sama? Enggak, beda. Balik ke sini lu naik apa? Balik ke sini justru ikut 150 karena kan banyak yang rekomendasiin itu ikut 150 itu dari timur ke barat. Oh. Dari sininya? Kalau dari sini gue ngecer. Naik apa, inget gak? Kalau nggak salah waktu itu nyambung ini apa dari sini sih ikut Setia Negara Batik. Itu temen sendiri kan. Turun di turun di Tegal. Nah dari Tegal itu nyambung ikut Patasnya Nusantara. Jadi kalau boleh dipikir lu tuh udah banyak naik macam-macam bus ya? Ya nggak banyak juga sih, sebenarnya masih banyak teman-teman YouTuber yang lain. Kalau bisa dibilang gue ikutnya monoton. Tapi kan dalam waktu 2 tahun lu bisa deket ya gitu kan, bisa banyak tahu juga. Lu pernah nggak sih trip ke Sumatera gitu? Nggak pernah. Belum pernah? Belum. Tapi Pengen sih. pengen ya? Nah, lu Pengen. pengennya pertama kali mengunjungi Sumatera itu di pulau apa?
Gue lebih tertarik sebenarnya ke pagar alam. Pagar alam itu di Riau ya sebenarnya. Ini apa? Gimana sih? Palembang, Om. Palembang. Palembang, oh, di Palembang. Kenapa lo tertarik ke sana? View-nya bagus. Dan di Sumatera apa Udah yang gitu kan pengen tikung, lu, jalur-jalur tikungannya juga keren. di Sumatera apa yang pengen lu Naikin. naikin pertama kali untuk first Pertama trip lu ke Sumatera? kali gue pengennya sih nyoba yaitu Sinar Dempo. Sinar Dempo? Iya, yang ke pagar alam itu. Ya kebetulan kemarin temen udah naik kan. Coba naik ya. Gue ngeliat di sedikit cuplikan perjalanannya, ya bagus. Dan fasilitasnya worth it. Kalau fasilitas sih standar lah sama. Harganya berapa sih tiketnya? Kalau harga tiket belum tahu. Dia naiknya dari mana? Gue nggak pernah lihat. Naiknya dari Kalideres, Oh, Kalideres atau Poris. Tangerang ya. Iya. Nggak ada yang dari sini, dari Jakarta, nggak harus ke Tangerang gitu. Ya ada juga, cuman kan menyesuaikan domisili aja. Iya sih. Lu kan udah cukup boleh dibilang pengalaman lah ya di dunia YouTube ya, di dunia perjalanan itu kayak gini Busmania. Lu pernah nggak sih ada kendala selama ngontenin bis-bis kayak gini? Atau lu ketemu haters yang benar-benar bikin lu down gitu? Kendala apa nih? Misalkan ada Misalnya lu lagi beberapa orang konten, misalnya yang nggak lu suka. tiba-tiba di kontenan lu dinyinyirin gitu dan Iya. bikin Bikin lu males down. banget bikin konten Nyampe kayak, lagi gitu. Udah males lah gue lah. Sebenarnya ya. gini, Heeh. kalau setiap kayak konten kreator Hmm. itu yang namanya haters pasti Ada ada. aja. Ada ya. Pro dan kontra itu pasti ada. Iya. Ya balik lagi sih sebenarnya. Cara kita ngadepinnya ya. Enggak, balik lagi dari kita bikin kontennya itu seperti apa. Ya mungkin kalau gue pribadi memang gimana ya, kurang bagus lah karena nggak mengedukasi. Dan waktu itu emang jujur gue seneng banget sama bis-bis yang suka ngebut gitu kan, banter. Iya. Mantap. Karena tipikal gue sendiri ya orangnya kayak gitu, Hobi balap-balapan ya. Oh nggak, lu Iya. seneng ini ya? sama ya agak bisa dibilang nggak nggak sabar dalam perjalanan gitu, pengennya cepet-cepet nyampe Cet gitu ya. gitu. Terus? Nah buat masalah haters ya mungkin kebanyakan kalau haters itu kalau kita ngupload video yang kayak momen-momen ngeblong gitu kan, Iya. atau sering bisa dibilang seset kiri ya kan, itu haters paling ya bilangnya gitu, mas tolong jangan ngomporin driver gini kan. Sebenarnya nggak ada buat ngomporin driver itu. Iya benar. Jadi jujurnya gue pribadi gue seneng sama bis yang cepat gitu kan, lajunya cepat lajunya. Cuma ya memang gue nyari yang dasarnya driver itu sendiri memang udah cepet pembawaannya gitu. Bukannya karena untuk konten Iya, gitu ya? Iya, jadi kan nggak mungkin juga kalau Komenan nyinyir yang paling lo inget komenan nyinyir. sepanjang lo ngonten, yang paling nyinyir, yang paling bikin lo sakit hati. Sebenarnya nggak ada sih yang bikin sakit Yakin hati. lo? Yakin Selama lu serius? ngonten dari 2018 ini? Nggak ada, karena sebelumnya memang mental itu emang harus Iya. disiapkan. Iya Tapi kan sih. maksudnya ada beberapa komen yang Pedes lah ibaratnya, iya yang bikin lu nyinyirnya keterlaluan gue gitu. emosi nih baca komen, pengen gue balas, pengen gue omelin balik apa gimana? Pernah nggak? Enggak sih, itu udah resiko. Pernah? Itu udah resiko. Serius nggak pernah? Apa pernah tapi lu nggak mau nanggepin? Pernah banyak malah. Tapi nggak tanggepin Banyak, kan? cuma gue tanggepin karena Kalau dia emang tuh sumbu pendek itu banget, udah itu gampang resikonya. emosi. Kalau Ovi ya Put, dia tuh sumbu pendek banget. Jadi kalau misalnya ada komen-komen yang sekiranya bikin dia kesel, dia akan screenshot bikin ke gue. Nih komen, lu bales, gue males bales ya kan. Gue emosi, dia gitu orangnya. Harusnya kan nggak bisa ya, maksudnya ya santai aja, ya udah komen doang gitu kan. Ngapain sih ditanggepin sampai serius-serius banget ya nggak sih? Namanya juga haters, netizen. Makanya kalau sebelum jadi konten kreator itu harus mempersiapkan segalanya, termasuk mental. Bila Kalau mana gua kan suatu nggak sabaran. saat Iya, ada netizen atau haters ya kan yang ngebully dengan kalimat-kalimat yang nggak ngenakin, itu kita harus
udah punya persiapan. Sebenarnya sih nggak, mereka itu ngebully yang bikin gua sebel atau mungkin gedek. Mereka tuh suka nggak ngerti apa yang kita kerjain di lapangan gitu kan, komennya mintanya yang perfect. Kalau gue yang paling gue inget itu komen kita nih Opi Talk disangka nyogok petugas. Nyogok ya, buat bisa masuk ke Pulau Gebang gitu. Itu gue mau ketawa apa mau marah apa gimana gue nggak tahu. Dan gue minta dong, lu kan udah senior di YouTube nih, perbesan nih terutama ya. Kasih kita dong saran maksudnya gitu. senior itu senior dari kita. Kasih kita saran. Senior dari Opi Talk ya, bukan dari karena semua ya. Dari Takutnya semua salah, masih banyak yang lebih senior, yang lebih matang atau mengedukasi, bermanfaat lah intinya. Coba kasih masukan deh Put. Ya kalau menurut gue sih bagusnya bikin konten itu ya mengedukasi. Kayak gue pribadi juga jujur pengen ngerubah konsep video gue. Ibaratnya pengen bikin video itu yang sekiranya ya menarik tapi banyak manfaatnya buat orang-orang gitu ya. Kayak lebih edukatif gitu ya. Ada yang disampaikan juga gitu dari dan menurut lo konten dari Opi Talk udah cukup, ada nggak, maksudnya ada nggak sih kasih kritik ada nggak kritik salah edukasi di situ tuh? Iya. Dari konten itu tuh apa yang harus kita perbaikin ya kan? Ya sebenarnya banyak, cuma kan di sisi lain kita juga harus bisa menghargai kan. Tapi kalau misalkan pengen dikasih kritik, masukan gitu, mungkin ntar di balik layar, nggak di sini. Oke, siap. Ditunggu. Nah, takutnya kan ada orang lain yang nggak sependapat, karena kan pemikiran orang itu nggak semua sama, beda-beda. Nah sekarang gantian. Saya mau nanya sama Opi Talk, tapi sebelumnya saya pengen tahu nama aslinya siapa Mbak? Ya pokoknya kalau gue pribadi ya Govi, bahwasanya Maria. Bahwasanya Maria. Untuk asalnya masing-masing? Kalau KTP Jakarta. Lahir Korea. Serius dong? Enggak, Jakarta ya. Kalau gue KTP Jakarta, cuman gue asli Medan. Oh, asli Medan. Ya, gue asli Medan. Ini bisa kenal gimana? Kita satu sekolah. Oh, satu sekolah? Iya, SMK. Oh, berarti udah kenal dari lama ya? Udah sahabatan. SMK kita sekelas dari kelas 1 sampai kelas 3 kita sekelas terus. Iya, betul. Terus sampai sekarang masih main bareng. Bisa sampai kepikiran buat bikin channel YouTube tentang bis itu gimana awal mulanya? Silakan Mbak Maria. Gara-gara bus ID nih, bisa nih. Gara-gara apa? Game, ya. Bus Simulator Indonesia. Busir. Dari situ awal mulanya. Awal mulanya gue nggak main. Nah, terus gue diracunin sama Oki. Kata dia, ayo dong mabar apa? Bus ID gitu kan. Bus ID, udah deh. Gue download dulu nih aplikasinya, gue download. Awal mulanya tuh nyoba main di handphone dia, gue nabrak mulu ya. Iya. Gue tabrakin, sampai angkot lewat gue tabrakin. Ya mulainya dari game, terus gue ajak dia, yuk kita coba ngontenin bis gitu kan. Sebenarnya channel YouTube Opi Talk ini udah ada awalnya lama, random, ya? Cuman isi kontennya tuh random. Kalau kalian skip gitu. lihat sampai bawah tuh ada beberapa video yang nggak jelas ya sebenarnya. Iya nggak jelas ya, random lah pokoknya itu. Karena emang awalnya tuh nggak kepikiran buat jadi seperti ini gitu. gitu. Untuk bikin konten kreator bus kayak begini, nggak ada kepikiran. Ya udah dari situ kita coba pertama kali di pinggir tol sini ya. Lo Gebang. Hunting. Iya. Hunting sembari ya hore-horean gitu. Iya. Tim hore kayak gitu. Happy aja pokoknya biar ada konten pertama kali. Walaupun sebenarnya malu, cuman ya udah gitu asikin aja. Dulu udah malu ya. Dari situ asik ya. Ketagihan ya. Iya benar. Nah terus apa? Bikin konten video ngobrol santai bareng driver itu inisiatif dari siapa, dari mana? Kita. Iya. Itu awal mulanya di merubah konsep Haryanto Gamatici ya. Sebenarnya merubah konsep sih. Iya, karena waktu itu kebetulan memang kita posisinya lagi duduk-duduk santai di dalam bus, ya kan. Nah, terus ngobrol-ngobrol asik, ternyata seru juga nih. Ya udah akhirnya jadi deh kita bikin konten kayak gini aja nih, karena
beberapa kreator untuk konten bus tuh sepertinya ngeliputnya bus doang kan ya, mesin segala macam gitu kan. Tapi awalnya kita cuma review doang kan? Iya, awalnya cuma Hanya review gitu kan, review dari bisnya, fasilitasnya kayak nggak masukin kayak Mbak Marianya kan? apa Garuda ya? Mm-mm. Garuda bukan Garuda deh, Sempati ya? Awalnya Simpati Simpati. Star. Sempati. Nah itu pertamanya nggak ada host, nggak ada gue, itu langsung Iya. Ovi sendiri yang terjun. Gue cuman Ikut bantu aja. perizinan karena dia nggak berani untuk minta izin, dia tuh nggak berani Perizinan kemana nih kalau boleh tahu? ke melalui apa ke PO-nya ataupun ke drivernya, ke krunya. Oh, Dia tuh nggak berani, jadi apa ya udah gue yang harus turun tangan. turun tangan untuk minta izin. Iya. Kayak gitu. Dia Ya nggak kan? pernah berani langsung, entar lu maju dong izin, minta izin gitu. Udah mau nggak mau, yaudah deh buat bersama gitu kan. Ya, Sebentar, kira kan, sebentar. Ini kerjasama sampai Mbak Maria turun masuk jadi host itu buat memicu penonton dari parasnya apa gimana ini? Nah, ini yang harus gue ceritain juga sebenarnya. Jadi waktu gue nya cuman suara doangnya sebagai nge-review gitu kan. Gue pikir kok dari subscribernya kayak yang banget susah gitu kan. lama naiknya. Iya susah, terus kayaknya daripada Maria cuman ngikutin gue di belakang gitu kan, ngintilin, kayaknya boleh juga nih. Ya kan? Langsung masukin ke depan layar, dia jadi host walaupun awalnya dia nggak ngerti apa-apa. Dia Itu ajar kalian ya, sedikit-sedikit. ada banyak BTS ya. Iya, sebelumnya kita Sebelumnya selalu BTS masukin banyak. BTS. Sekarang udah Vincent. nggak ada, udah Nah, nggak ada. jarang. Itu benar-benar kebanyakan cut sampai gue kesel, sampai gue gedek. Iya. Tapi sekarang dia udah mulai lancar, Serius. kok, alhamdulillah. Tapi Nah, seru ini- sih. Ini jujur ya, tujuan Mbak Ovi biar Mbak Maria ini ikut terjun jadi host itu apa tujuan? Seperti biasa. Daya tarik penonton. Itu dia, karena gue tahu Busman itu kebanyakan cowok ya. Iya, iya, Cowok itu kan butuh penyegaran mata ya kan, nggak cuma busnya aja, harus butuh yang Iya seger-seger. sih, yang manis-manis. Yang Dan- fresh gitu. Tampangnya Emang dia manis? Iya sih, nggak tahu. maaf ya Manis mbak, kayaknya. kayak sedikit saya jual ya mbak. Tampangnya juga sedikit nggak jual ya udah. Adalah dikit. Alhamdulillah kan subscribernya cepet naiknya. Boleh lah. Gitu. Boleh. Berarti terbukti ya? Terbukti. Luar Dan biasa. dan dia komplain kalau gue banyak makan. Dia ngomel, Ya iyalah. Kan ibaratnya Alasannya apa? takut gue gendut. host harus perfect. Enggak sih ya. Sebenarnya nggak perfect juga kan. Ya harus dong. Ya harus. Iya. Dan gini nih, gue mau tanya, dari PSP ada rencana untuk collab sama Mbak Host untuk kontennya? Collab apa ya? Berantem apa? Collab makan. Ya enggak, Collab review apa bisnisnya. ngetrip apa gimana ya? Ya boleh dua-duanya, kita ngetrip sekalian nge-review ya kan. Akhir Ya, bulan nih. Mudah-mudahan nanti ada waktu luang buat bisa collab Hmm. sama Opipak Channel. Yes, Ya tapi betul. kita harus kasih tahu dulu nih untuk Oh ya, rencana kita yang terpending tanggal trip 22 kita besok. pending. Iya. Ya. karena Tanggal 22 pending karena Pending. alasannya itu tarifnya belum normal. Iya. Jadi kalau untuk pemula, ya ini sih saran dari saya. Jadi ya sayang saya. yes betul. Lagi pula kan kita ini namanya first ya. Iya, Kalau kita cuma nekat jalan bertiga maksudnya aku sama admin. admin di luar sama PSP ya. Iya. Itu kan sedikit serem juga ya. Iya, Sekarang kita nggak tahu belum daerah tahu dan kita Kudus, masih belajar jadi gitu kan, dari Jadi- PSD-nya juga tanggal 22 belum bisa ya. Belum. Maka itu kita juga ngikut jadwal dari PSD Iya. juga untuk di akhir Juni ya, Akhir akhirnya Juni, kita ngambil. karena juga Itu di- juga udah normal. Pertengahan ini juga saya harus audit. Karena kita punya pekerjaan lain juga Iya, kan. nggak cuma konten. Iya, ngikutin jadwal aja lah. Jadi untuk tanggal 22-nya kita pending ya, Pending dulu. sampai akhir Juni nanti. Nanti kita kabarin lagi kalau memang udah fix tanggal berapanya, tapi diinfokan lagi sih ke kalian. Yaps. Nah, untuk konsep videonya Konten apa video. cuma mau Ngobrol santai ngobrol gitu. santai sama kru-kru atau mau nge-review perjalanan dari mana ke mana gitu? Semuanya sih ya. Semuanya kalau bisa Pak. Kalau bisa Iya. ya, bagusnya sih ya kayak gitu. Kalau misalkan sekiranya mendukung untuk di review busnya, kita bakal review busnya juga. Tapi kalau sekiranya kan kadang kan kalau kayak di terminal sini kan ya, mereka tuh standby nggak lama ya.
paling lama 15 sampai 20 menit ya. Dan itu pun mereka dalam keadaan yang memang sibuk karena harus ngurusin penumpang yang masuk juga, yang mau berangkat, harus ngurus dokumen juga. Jadi kita ya sebatas bisanya cuma ngobrol santai. Kalau untuk review busnya kan kita mau nggak mau butuh waktu yang agak lama kan. Iyalah, ngobrol harus santai. Kalau Dan kita gas tetap- ntar yang ada malah ngajak berantem. Dan tetap Pak, kita minta bimbingan dari Bapak Putra. Pak Putra ini. Ya kan Aduh. selaku senior ya kan membimbing ibaratnya junior seperti kita di dunia bis ini gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti bisa apa Berbagi ilmu. berbagi ilmu dan pengalaman. Selama lo ngebis, pernah nggak sih lo selama perjalanan tuh ngerasa tegang atau deg-degan atau takut Ngetrip apa maksudnya ya? gitu Selama ngetrip. selama lo ngetrip Trip ya. atau lo ngonten deh? Ya, intinya ikut Iya, di bikin bis itu. video perjalanan ya Heeh. itu. Ada sih. Itu yang di bus bikin apa? Oh, Sensation. Bagus sensation. Barongan. Kenapa tuh? Iya, waktu Pak Agus Barongan yang bawa. Yang bawa Bagus Barongan beneran, Iya, bukan Pak beneran, Kantong ya? Pak Agus. Itu posisi barat ke timur. Itu posisi pas arah ke barat. Itu malam Senin. Oh ya. Biasanya lu kan di kalau mana, malam Em? Senin itu kan Pas posisi suka di mana? pada ngejar waktu. Heeh. Itu waktu gua duduk di CD kan. Biasanya kan kalau ngerekam di CD. Mm-mm. Nah, kejadian yang bikin bener-bener gua tegang. Pokoknya bikin lemes lah, bener-bener lemes ya. Itu di daerah Ciperna. Arah Jawa Barat. Ciperna Cirebon, arah ke gerbang tol Palimanan. Itu habis dari rumah makan rest area ya? Enggak jauh, Belum. udah jauh. Oh udah jauh dari situ. Arah gerbang tol Palimanan. Terus? Itu Pak Agus pas mau ngambil bau jalan, si truknya itu tiba-tiba ngiri. Pas mepet, posisinya mepet. Posisinya mepet. Mepet banget. Nah, alhamdulillah itu aspalnya itu setara sama tanah. Itu posisinya penumpang penuh atau enggak? Penumpang malam Senin penuh. Penuh. Tapi alhamdulillah sih penumpang di situ Enggak apa-apa. aman, nggak ada yang Shock. maksudnya nggak ada yang teriak kaget Heboh atau gitu ya. gimana. Saya juga sempet nengok ke belakang. Iya, sempet nengok ke belakang. Posisi penumpang. Itu lu sama siapa waktu itu ngetrip sendiri? Waktu itu ada Bima Rahmatullah. Nah sekarang gue tuh penasaran ya Put, selama lu ngebis atau ngetrip, rekor tercepat itu berapa jam dan rute mana? Kalau buat rekor tercepat, waktu itu gue ikut Santika. Wih, pernah naik Santika juga kok? Jurusan mana? Santika SS1 tim puter walik Jepara Lebak Bulus. Jepara, Itu Lebak Bulus. ya Itu ditempuh berapa jam itu ke Jepara? dari Kudus sih, bukan dari Jepara. Iya, Kalau iya dari Kudus. kalau lainnya kan trayeknya Jepara Lebak Bulus. Tapi gue naik dari Kudus, turun di turunnya di ini sih, di apa namanya? Di Cikopo. Berapa jam? Enggak tembus sampai Jakarta. Berapa jam? 4 jam setengah. Serius? Serius. Itu Selama kecepatan berapa kilo? kecepatannya itu seringnya 130, 135 ya sampai top speed 140. Itu dalam keadaan itu nggak bayar jalan itu. sepi atau Di jalan Padat ramai biasa? lancar. Ramai lancar. serius lu? Serius. Ramai Itu lancar. posisi penumpang rame atau enggak? Posisi penumpang ya lumayan lah. 70%. Hari biasa atau hari libur panjang? Itu malam Minggu. Dan itu penumpang lain anteng aja, nggak ada yang Nggak ada sih anteng. Itu nggak ada. Kan driver juga ibaratnya memacu Profesional lah gitu. kecepatan juga ibaratnya kayak nggak Ada yang dikejar nggak sembarangan, sih? nggak Maksudnya- asal-asalan. Kayak gitu tuh. Jangan mabok. Enggak, itu kecepatan segitu karena ada yang dikejar atau enggak? Apa Nggak- memang nggak dia juga sih. bawaannya banter begitu? ya. Memang dasar dari pembawaannya, bisa juga ya lagi ngantuk. Iya sih dia nggak Tapi ngantuk kalau jadi- misalnya konstan pembawaannya kayak gitu terus-terusan, berarti memang Pembawaannya. tipikal drivernya kayak gitu pembawaannya. Maca adrenalin.
Ya sebenarnya banyak juga kan yang ngebut gitu tanpa adanya Iya. kamera. Iya benar-benar. Ya termasuk ya itu yang sensation gitu kan. Ada kamera nggak ada kamera ya tetap Kayak gitu bawaannya sos. ya. Tapi lo kalau misalnya lagi trip report gitu selalu ngintip ya kecepatan berapa Nanya gitu nggak selalu maksudnya ya. apa lo? Ya di speedometer kan kelihatan. Iya. Cuman kalau gue pribadi jarang nge-shoot speedometer. Itu emang Karena- dilarang atau gimana sih? Ya gini buat menjaga apa ya namanya Privasi atau ya, gimana? buat privasi aja lah, jangan sampai dipublikasikan. Oh, Karena kan seperti kalau itu. misalkan kita nyorot ke speedometer Heeh. itu nanti publik bisa tahu kan, oh gila ini lari segini ya kan. Kalau misalkan kita nggak nyorot ke speedometer bisa aja itu video dipercepat. Oh Kan iya iya gitu iya betul. pemikirannya. Heeh. Gue semenjak ada teguran nih dari Mas Rian ya, Iya. apa namanya, direktur operasionalnya PO Haryanto, silakan bikin konten, Tapi cuma tolong kayak ini intinya aja ya, Iya. kayak ke speedometer itu jangan disorot sampai 160 170 ya kan. tapi pernah. Apa tuh Pernah ada yang Sampai seperti itu segitu. sampai Ada. 100. Oh. ada Ya udah pokoknya nggak usah Makanya kan disebutin lah. Iya. biar ya intinya biar citra bis itu nggak jelek Iya, nggak jatuh. gitu. Jadi Apalagi itu kan bawa nama PO ya. ya sebenarnya yang begini-gini kayak masukan kita ke Iya, depannya ya. iya. Kalau Jadi misalnya kita kita tahu nih melakukan mana yang report kita konten, mana yang enggak. yang pantas atau enggak Iya. pantas gitu untuk Benar, dipublikasikan. mana yang privacy, mana yang enggak. Heeh. Ya saran sih jangan. Ya Iya. paling ada beberapa penonton yang komen Minta ya. minta, Minta. Mas kok Berapa sih speedometernya gitu ya?" nggak disorot, Mas itu kecepatan berapa itu Iya, kan. benar-benar. Iya. Ya paling cuma beberapa doang. Kalau yang lain sih lebih banyak mantap apalah gitulah intinya. Paling komen-komennya Biar aja. amit-amit kenapa-napa di jalan aja. Driver ya salah. Oke guys, mungkin itu aja obrolan Ringan kita ya. saya dengan Opi Opi Park Park. pada malam ini. Besar harapan saya mohon dimaafkan bila mana ada tutur kata yang salah atau kurang berkenan di hati atau enggak sependapat Nggak lah sesuai, ya. gitu ya kan. Jadi ya tolong dimaafkan. Dan dari kita Ovipak ya juga ingin mengucapkan beribu-ribu maaf. Kalau ada salah kata, perkataan atau tingkah laku kita yang mungkin tanpa kita sengaja. Selama kita membuat konten juga ya. Mohon dibukakan maaf. Apalagi masih dalam suasana Idul Fitri seperti ini. Dan semoga kedepannya dari Ovipak ataupun dari PSP ya bisa memberikan konten yang lebih Mengedukasi, lebih bagus lagi. Bermanfaat Iya, tentunya. lebih positif Iya, lagi pokoknya. buat kalian. Dan semoga juga nih untuk trip report Iya. kita pertama bareng PSP di akhir Juni nanti bakalan terwujud dan gak ada kendala apapun lagi ya. Bisa Semoga. berjalan dengan lancar. Amin. Selamat berangkat maupun pulang. Amin. Itu Amin. sih harapannya. Bisa jadi nge-trip aja dulu ya. Thank you ya Putra. Oke, Ya. Udah mau- sama-sama. Dia udah nyempetin, Ngobrol dia lagi. tinggalnya Makasih jauh banyak. loh. Bukan deket-deket sini. Iya. Dia nyempetin waktu pulang kerja sama sih kayak gitu. Ya, ya pokoknya makasih banget atas waktunya. Semoga channelnya Terus, juga makin sukses dan Buat di belakang berkembang. kru, belakang kamera, boleh nggak di shoot? Ya pokoknya buat para kru yang ikutan Ya, di Mbak sini Admin. ya, Mbak Adminnya. Dan Abang Tama. Yang ini dari Di Putra. balik layar Mas Mbak Tama, Adminnya. Mbak Admin, ada siapa ini namanya? Tolong dong kenalan. Mbak Ila, Mbak. coba tolong Hai. Mbak Ila, Ini dong, wajahnya say hello, in frame Mbak gitu. Ila. Jaim banget. Tahu. Ya ampun. Dan di sana ada Family Ada. Sensation. Family Sensation. Halo guys, di sini orangnya. Buka maskernya coba. Jangan ah, Coba buka dulu. protokol kesehatan. Jangan nggak apa. Ah, ya pokoknya buat semuanya terima kasih karena Ya. udah menyaksikan obrolan ringan kita ya. Dan jangan lupa ini nih. 1 jam loh. Oh iya. Oh ya oke. Misalnya kalian suka dengan channel Ovipak, jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk PSP Transport Pantura. Subrek. subscribe ya. Saya ya. Krik apa sih gue nggak tahu. Ya pokoknya semoga bis Indonesia semakin Ya, makin maju. makin keren, makin mewah dan salam Bismania kali ya. Boleh. Salam. Dan salam Salam Bismania. Bismania. Dan